Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai topik materi matematika sekolah SMA gitu ya, untuk kelas 10, yakni topiknya adalah eksponen. Oke. Nah, sebelumnya kita memang sudah membahas mengenai definisi eksponen ya, kemudian sifat-sifat eksponen dan beberapa latihan soal. Nah, di sini kita akan lanjutkan definisi fungsi eksponen. Nah, coba dibedakan ya bentuk eksponen dengan fungsi eksponen. Oke, kalau bentuk eksponen ya, itu kita suatu bilangan atau suatu nilai yang bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponen, yakni A berpangkat N, kan gitu. Ini adalah bentuk eksponen. Nah, tapi kalau fungsi eksponen secara definisinya itu dia berupa fungsi ya. Bisa kita tulis sebagai fx sama dengan N dikali A pangkat X. Nah, diperhatikan di sini ya, N-nya itu bukan lagi yang sebelumnya ya. Jadi N-nya di sini itu adalah bilangan real yang tidak 0, jadi N-nya nggak boleh 0. Kemudian untuk A-nya adalah bilangan pokok, di mana ya A pangkat X ini kan sebenarnya adalah bentuk eksponen, ya kan? Makanya fungsi kita di sini dalam bentuk eksponen. Kalau fungsi yang kita ketahui sebelumnya, misalnya fx sama dengan 2x. Nah, ini kan fungsi linier namanya kan? Atau fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3. Nah, ini fungsi kuadrat nih, fungsi kuadrat. Nah, kalau ini fungsi linier. Nah, kenapa fungsi linier? Karena variabelnya di sini berpangkat 1. Kenapa fungsi kuadrat? Karena variabelnya di sini yang paling tinggi berpangkat 2. Nah, sekarang ada namanya fungsi eksponen. Nah, kenapa dia fungsi eksponen? Karena pada sukunya itu terdapat bentuk eksponen. Nah, ini dia. Jadi fungsi eksponen kita itu bentuknya adalah N dikali A pangkat X. Nah, yang ini itulah yang berbentuk eksponen. Nah, ingat ya, yang berbentuk eksponen itu dalam hal ini boleh ya, dalam definisi ini gitu ya, pangkatnya yang berbentuk dalam variabel gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu misalnya fx sama dengan n dikali a berpangkat n tambah 1 misalnya. Nah, ini bukan fungsi eksponen sebenarnya ya. Ya, fungsi konstanta lebih tepatnya, karena di sini semuanya termasuk konstan. N adalah konstanta, A adalah konstanta, N ditambah 1 adalah konstanta. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan ini konstan pada akhirnya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan termasuk bentuk eksponen, karena bukan termasuk fungsi eksponen, karena di sini x-nya itu variabelnya itu harusnya adalah pangkat dari bilangan pokok, seperti itu ya. Oke, nah perlu diingat catatannya di sini adalah A-nya itu harus lebih dari 0. Kalau bentuk eksponen sebelumnya, A-nya itu adalah bilangan real ya. Nah, coba kita perhatikan lagi definisi sebelumnya. A-nya itu bilangan real ya kan. Yang ini A-nya bilangan real, jadi boleh 0 ya, boleh gitu. Nah, tapi untuk fungsi eksponen, A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh bilangan negatif. Jadi dia itu bilangan real yang lebih dari 0 atau bilangan real positif, seperti itu ya. Nah, untuk N-nya sendiri di sini N-nya adalah bilangan real yang tidak boleh 0. Boleh negatif, boleh. Nah, sedangkan X-nya itu untuk pangkat si bilangan pokoknya itu boleh bilangan real, seperti itu ya. Oke, nah untuk fungsi eksponen sendiri, salah satu penggunaannya nantinya adalah pada soal cerita, atau ibaratnya ada suatu masalah yang pada akhirnya kita modelkan atau kita rumuskan ya. Jadi ada suatu masalah ya, masalah atau suatu fenomena. Nah, ini bisa kita rumuskan sehingga ketemu nih rumusnya itu dalam fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ya. Pertama sekali dari masalah kita
convert dulu ke dalam bentuk fungsi eksponen. Nanti dari si fungsi eksponen kita bisa menyelesaikan masalahnya atau lebih efektif kita menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, next kita lihat di sini ada 2 buah latihan ya. Nah, coba saya kerjakan dulu untuk soal pertama. Nah, bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Oke, kebayang ya. Jadi kalau dia awalnya 50, 1/4 jam kemudian atau 15 menit kemudian dia menjadi 100 karena dia membelah diri 2 kali lipat. Oke. Nah, yang selanjutnya berapa? Ya, berarti 15 menit selanjutnya ya 2 kali dari ini 200, begitu seterusnya. Nah, yang A kita diminta untuk menggambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Oke, baik, kita di sini akan buatkan dulu tabelnya. Oke, nah di sini untuk ke kolom pertama itu adalah fase, di sini adalah waktu ya, dan di sini adalah bakterinya, jumlah bakteri ya. Oke, untuk fase 0 itu artinya waktunya 0 ya. Jadi di awal kita punya 50 bakteri. Next, kemudian fase 1 itu artinya setelah 15 menit atau 1/4 jam. Jadi kita di sini pakai jam ya, satuan waktunya. Ini dia menjadi 100 karena 2 kali lipat. Fase 2 1/4 jam kemudian itu artinya setengah jam kemudian. Setengah jam dari kondisi awal ya. Ini jadi 200. Next, fase 3 3/4 jam ya. Berarti ini 400 ya dikali 2. Fase 4 berarti 1 jam kemudian ini menjadi 800 dikali 2. Fase kelima ya, dia di sini menjadi 1/4 jam. Ini 1600 bakteri. Nah, ini kita konversi ke grafik ya. Sehingga kita bisa gambarkan grafiknya di sini. Oke. Di sini adalah fase. Di sini adalah jumlah bakteri. Nah, maksudnya fase di sini itu adalah berapa kali periode gitu ya. Nah, pertama berarti kita di fase 0 di sini itu dia 50. Nah, kita harus ambil yang paling atas ini 1600. Bagi 2 berarti ini 800. Bagi 2 berarti ini 400. Bagi 2 di sini 200. Bagi 2 ini 100, berarti 50-nya di sini ya. Jadi fase pertamanya yang ini. Yang ini. Nah, fase 0 itu ya. Nah, untuk fase 1 kita ambil di sini ya, agak dijarakin dikit. Oke, fase 1 berarti itu 100. Kita taruh titiknya di sini. Fase 2 itu 200, titiknya di sini. Fase 3 400, di sini kira-kira 4 itu 800. Ini. Dan fase 5 itu 1600. Nah, ini. Oke, terlihat di sini membesar ya. Jadi makin tinggi fasenya, jumlah bakterinya pun juga makin tinggi gitu. Nah, sekarang ini yang A ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk
pertanyaan yang B. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. Oke, nah perhatikan di sini untuk fungsi eksponen itu kita punya bentuk umumnya adalah fx sama dengan n dikali ax. Nah, sekarang kita ambil x-nya itu adalah fase. Ya. Nah, kita tahu tadi di fase 0 ya. Nah, gini cara supaya lebih pahamnya. Untuk x sama dengan 0 atau fase 0 ya, maka si F0 tadi nilainya adalah 50 ya, benar ya? Benar? Oke. Nah, seharusnya wait dulu sebelum ke sini. Nah, F0 kalau kita mengikuti rumusan yang ini, kita akan punya bentuknya N dikali A pangkat 0. Nah, nilainya adalah 50. Oke, bilangan ya, makanya tadi A-nya tidak boleh 0 kan. Nah, semua bilangan dipangkatkan 0 itu 1 tadi ya, berdasarkan definisi perpangkatan ya. Bukan definisi perpangkatan ya, tapi semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Maka kita punya N dikali 1 adalah 50, sehingga N kita adalah 50. Nah, kita udah ketemu nih, Fx adalah 50 A pangkat X. Nah, ini masih fungsinya masih belum lengkap ya. Next, sekarang kita coba ngambil untuk X sama dengan 1. Maka di sini kita punya F1 adalah, nah disubstitusi ke sini aja ya, ke yang terakhir, bentuk terakhir. 50 dikali A berpangkat 1. Nah, ini kan nilainya tadi F1 berapa? Saat fase 1, 100. Nah, berarti A sama dengan 100 per 50. Jadi kita punya A-nya adalah 2. Dengan demikian kita punya bentuk fungsi lengkapnya. Dulu kita perbaiki. Dengan demikian kita punya fungsi lengkapnya adalah Fx sama dengan 50, A-nya 2 dikali 2 berpangkat X. Nah, inilah dia fungsi dari pertumbuhan bakteri E. coli gitu, setiap 1/4 jam. Karena fase kita di sini kita ambil 1/4 jam gitu. Oke. Nah, next, ini adalah modelnya dengan X adalah fase setiap 1/4 jam. Oke, jadi kita masukinya bukan 1/4, setengah, bukan itu ya, tapi yang kita inputkan ke X kita itu adalah fase 0, 1, 2, 3, seperti itu. Next, yang C, prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam. Oke, berarti sekarang kita akan nyari yang C. Bakteri setelah jumlah bakteri setelah 3 jam. Nah, artinya di sini untuk 3 jam itu ya. Nah, gini cara mencari berapa fase kan gitu. Nah, X ya, untuk waktu 1 jam. Nah, fasenya ada berapa? Kita terlihat di sini ya, dalam waktu 1 jam yang ini itu udah ke fase 4. Berarti X 1 jam itu adalah 4. Oke, maksudnya ada 4 fase gitu. Nah, jadi kita punya rumus di sini, ini adalah waktu gitu ya, T. XT sama dengan 4 dikali waktu. Oke, kalau masih belum kelihatan, kita next coba lagi ya. Berarti kalau X 2 jam, kita punya berapa? 1 jam ada 4 fase. Berarti 2 jam itu ada 8 fase.
Nah, artinya X kalau kita misalkan T itu adalah waktu atau durasi, maka XT ya, dan si X itu adalah banyak fase atau fase ke gitu ya, bisa juga, atau ya. Maka XT sama dengan 4. Nah, ini 8 ini dari mana? 4 dikali 2, ya kan? Nah, maka kita bisa dapat 4 dikali T. Nah, karena yang kita mau itu adalah jumlah bakteri setelah 3 jam, berarti itu fase ke berapa? Berarti X3 itu adalah 4 dikali 3, yaitu fase ke 12. Ya. Oke, jadi kita punya di sini X-nya adalah 12. Nah, yang ditanyakan jumlah bakterinya. Jumlah bakteri tadi apa? Fx, ya kan? Jumlah bakteri di sini itu adalah Fx. Nah, ini X itu fase. Oke. Nah, dengan demikian kita punya Fx sama dengan, kan rumusnya tadi apa? Fx sama dengan 50 kali 2 pangkat X. Berarti F12 itu adalah 50 dikali 2 berpangkat 12. Nah, ini menyelesaikannya. Yang kita tahu kan 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 berarti di sini 2 pangkat 2. Nah, 50 ya gini. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Ini 4 dikali 50 berarti 200. 2 pangkat 10 1024. Sehingga kita punya 2 kali 1024, 2048. Tambah nolnya 2. Nah, jadi banyak bakteri pada fase ke-12 itu adalah 204.800. Nah, ini sama saja dengan banyak bakteri di waktu setelah 3 jam. Next, kalau misalnya jumlah bakteri setelah 4 jam. Sama aja, tetap kita cari dulu fase keberapa dia. Nah, kita punya rumus tadi untuk nyari fase, XT sama dengan 4 kali T. Sehingga X 4 jam, 4 dikali 4 yaitu 16. Nah, sehingga banyak bakteri, ya kita punya rumus untuk banyak bakteri, 50 dikali 2 berpangkat X. Dengan demikian, F16 itu adalah 50 dikali 2 berpangkat 16. Nah, tadi kita punya sebelumnya 50 dikali 2 berpangkat 12. Nah, berarti supaya dia jadi 2 pangkat 16, berarti kita kalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, ini semua tadi adalah 204.800. Nah, ini dikali 16, atau biar gampangnya kita gini aja. Ini kita jadikan 2 pangkat 10 lagi. Berarti sisanya 2 pangkat 6. Nah, sama aja ya. Oke, susah. Ya udah. Ini saya menghindari nyari ke bawah aja sebenarnya. Oke, kita lanjut tadi 50 dikali 2 pangkat 10 dikali 2 berpangkat 6. Ya, karena di sini kan pangkatnya ditambah kalau bilang pokoknya sama ya. Nah, next, ini 2 pangkat 12. Ini 4. Oke, ini semua adalah 2.400. Ini 16. Oke, sekarang kita kalikan aja. 2048 kali 16, 48, 24, 8, 2, 8, 12, 8, 402, 8, 16, 1, 13, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 8, 0 tambah 2. Jadi 3.336.800. Itulah jumlah bakteri pada setelah 4 jam. Gitu. Oke, saya kira ini pembahasan untuk soal nomor 1. Sebenarnya hal yang sama yang kita lakukan terhadap soal nomor 2. Oke.
pada tahun 2015 kasus positif HIV AIDS berjumlah sekitar 30 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020 gitu ya. Jadi dalam hal ini kita ingat ya, kita mesti balikkan lagi karena di sini diprediksi bertambah secara eksponensial. Ya, berarti ini pertumbuhannya secara eksponensial. Artinya, masalah ini nanti akan kita wakilkan ke dalam sebuah fungsi yang berbentuk eksponensial. Ingat, fungsi eksponensial bentuknya adalah fx sama dengan n dikali a pangkat x. Nah, di sini kita taruh dulu x-nya apa gitu ya, karena masalahnya pasti beda sekarang. Nah, x-nya apa, fx-nya apa, n-nya apa, a-nya apa. Oke, sekarang perhatikan. Nah, untuk fx kita di sini x-nya dulu deh. Untuk x di sini kita kasih untuk tahun ke gitu ya. Tahun ke. Nah, tahun ke-nya ini berpatokan saat x sama dengan 0 itu adalah pada tahun 2015 kita ambil. Karena jumlah kasus yang diketahui pada tahun tertentu itu adalah pada tahun 2015, yaitu 36 juta jiwa. Jadi kita beranjak dari tahun 2015 yang kita ambil sebagai tahun ke-0 gitu, atau posisi awal. Nah, yang ditanyakan itu berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020. Nah, artinya kita akan mencari ya tahun ke. X-nya itu tahun ke-5 setelah 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, oke, udah dapat. Nah, sekarang jumlah kenaikan meningkat 2% setiap tahunnya. Ya kan? Nah, N-nya apa? Nah, N-nya ini itu adalah apa ya namanya? Fx belum kita ini ya. Fx itu adalah banyak kasus positif HIV AIDS gitu. Nah, maka di sini si N ini adalah banyak kasus saat kondisi awal. Ya. Oke. Nah, A-nya apa? Nah, ini sebenarnya yang mau kita cari. Ini sebenarnya mau kita cari nih, N-nya berapa? A-nya itu berapa? Ini mau kita cari ya. Nah, gimana cara mencarinya? Oke, baik, perhatikan lagi. Pertama, kita di sini punya fungsi fx sama dengan n dikali ax. Nah, untuk x0 ya, kondisi awal, n dikali a pangkat 0 ini ada sebanyak 36 juta jiwa. Nah, sehingga n-nya itu adalah 36 juta. Oke, untuk fungsi yang belum lengkapnya kita dapat di sini 36 dikali a pangkat x. Oke. Nah, dalam hal ini jumlah ini meningkat 2% setiap tahunnya. Nah, kira-kira kita bisa tahu ya, saat f 1 tahun setelah tahun 2015, 36 a dikali berarti ini A di pangkat 1. Nah, ini kira-kira nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 36 ditambah
2/100 dari si 36 itu tadi, gitu kan ya. Di 2/100 dari 36 itu tadi. Oke. Nah, kalau kita cari 36, ya kita sederhanakan. Ini ada 1 ditambah 2/100. Atau 36, di sini 102/100. Nah, ini 36A. Oke, dari sini kita punya ini 36 ya. Jadi 36A sama dengan 36 dikali 102/100. Nah, 36-nya kan bisa dicoret. Jadi kita punya di sini A-nya adalah 102%. Gitu. Oke. Oke ya, sampai sini. Nah, sehingga fungsi kita yang lengkapnya itu fx sama dengan 36 dikali 102% berpangkat x. Gitu. Oke, 36 2% kali 36. Karena peningkatannya setiap tahunnya adalah 36, benar ya? Oke, nah yang ditanyakan adalah tahun kelima. Otomatis kita mau cari F5 adalah 36 dikali 102% berpangkat 5. Ya udah, ini berarti 36 kita kalikan 102 berpangkat 5 dibagi 100 berpangkat 5 juga. Atau ini 10 pangkat 7 dia ya. Jadi ini 10 pangkat 2 dipangkat lagi 5. 36 dikali 102 berpangkat 5 per 10 pangkat 7. Nah, ini saya nggak cari ya, karena cukup panjang nih penyelesaian untuk nyari angkanya gitu. Oke, saya kira cukup sampai sini dulu. Kalau ada mungkin dari pembahasan saya ini yang agak keliru, boleh di komen ya, di kolom komentar dikasih tahu gitu.